Ternyata, kita dan seluruh anak cucu keturunan Adam pernah bersumpah untuk tunduk dan patuh pada Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Apakah teman-teman masih ingat tentang pengambilan sumpahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas, dahulu kita pernah berjanji untuk selalu menjadikan Allah sebagai Rob. Mungkin dari kita tak luput dari lupa, sehingga Allah selalu mengingatkan kita melalui Al-Quran, juga melalui Rasul-Rasul yang diutusnya. Memangnya kita pernah bersumpah apa kepada Allah, teman-teman? Dahulu, Allah memperlihatkan pada Nabi Adam seluruh anak cucu keturunannya hingga hari kiamat kelak. Kita semua waktu itu ada di hadapan Nabi Adam. Karena sangat banyak, malah kelihatan seperti gerombolan atom atau ular kecil yang ada di pelajaran kimia saat kita belajar di bangku SMA. Proses tentang munculnya kita semua di hadapan Nabi Adam sudah pernah kami bahas di video sebelumnya, teman-teman. Jangan lupa disimak agar lebih paham lagi dengan alur kisah ini. Setelah mengeluarkan anak cucu keturunan Adam, Allah lalu menghadap ke arah mereka seraya berfirman. Firman Allah ini tercatat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Di surat itu Allah berkata, "Bukankah aku ini Robmu?" Mereka yang juga merupakan kita di waktu itu menjawab, "Betul, engkau Rob kami menjadi saksi." Teman-teman, jika kita perhatikan di ayat 172 tersebut, Allah memperkenalkan diri sebagai Rob. Ternyata Rob adalah penyebutan Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Pada ayat tersebut, Allah menekankan bahwa Dialah yang telah menciptakan kita, dan kita pun bersaksi bahwa Allah benar-benar pencipta kita. Mengakui bahwa Allah sebagai Rob atau pencipta ternyata memiliki konsekuensi ketika kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta kita. Itu berarti kita juga mesti meyakini bahwa Allah yang paling mengerti dan menyayangi kita. Allah lah yang paling tahu segala hal menyangkut diri kita. Ketika kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta hidup kita, itu berarti kita menerima bahwa Allah yang paling berhak untuk membuat pedoman hidup untuk kita sebagai seorang muslim. Kita sudah mengetahui bahwa pedoman hidup yang diberikan oleh Allah adalah Al-Quran. Jadi, jika kita mengakui Allah sebagai Rob, sudahkah kita mendalami isi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah? Kembali lagi ke pembahasan. Setelah Allah mengambil pengakuan dari kita, Allah lalu menjelaskan bahwa kita tak akan bisa mengelak lupa dengan sumpah tersebut. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 173, Allah menggambarkan bahwa kelak di hari akhir kita benar-benar tidak bisa beralasan atas tindakan ingkar janji yang kita lakukan. Pada ayat tersebut, Allah berkata, "Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat?" Teman-teman, ternyata Allah juga telah mengambil saksi-saksi dari perjanjian yang telah dilakukan itu. Hal itu dilakukan agar kita makin mustahil untuk mengelak di hari akhir saat diminta pertanggungjawaban. Apalagi kalau kita simak di video sebelumnya yang berjudul Usia Nabi Adam dan Ingkar Janji Pertama Manusia. Di video tersebut, kita mengetahui bahwa Allah memperhatikan janji yang telah diikrarkan. Allah juga mempergunakan saksi-saksi dan buku catatannya jika si pembuat janji mengaku lupa. Allah berkata, "Sesungguhnya Aku mengambil kesaksian pada 7 lapis langit dan bumi. Aku juga mengambil kesaksian bapak moyang kalian, yaitu Adam, terhadap diri kalian.
Ketahuilah oleh kalian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Aku. Tidak ada Tuhan selain Aku. Janganlah kalian menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Aku juga akan mengutus para rasul di tengah-tengah kalian yang mengingatkan kalian tentang perjanjianku dan ketetapanku ini. Aku juga akan menurunkan kitab-kitabku pada kalian. Mendengar pernyataan Allah itu, kita dan seluruh anak keturunan Adam berkata, "Kami semua bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan ilah kami. Tidak ada Tuhan lainnya bagi kami selain Engkau. Tidak ada ilah lainnya bagi kami selain Engkau." Selain itu, mengakui bahwa Allah adalah Rob, kita juga mengakui bahwa Allah adalah ilah kita. Lalu pertanyaannya, apa maksud dari Allah sebagai ilah? Allah sebagai ilah ternyata bermakna bahwa Allah adalah sesembahan dan tempat bersandar untuk kita. Mengakui bahwa Allah adalah ilah kita sama dengan mengakui bahwa Allah satu-satunya sesembahan kita. Allah tempat bersandar yang bisa kita datangi saat suka maupun duka, saat siang maupun malam. Allah sebagai ilah juga berarti Allah adalah zat yang paling mulia. Mengimani bahwa Allah adalah ilah ternyata juga memiliki sebuah konsekuensi ketika kita mengimani Allah sebagai yang paling mulia. Sebagai hamba, kita juga mesti mempraktikkan sifat-sifat yang mulia. Ada banyak sifat yang bisa kita lakukan, seperti kerja keras, menolong teman yang sedang kesusahan, berbakti kepada orang tua, jujur, dan masih banyak lagi. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Karena orang lain tidak mengetahui bahwa Allah sesembahan kita adalah ilah yang mulia. Mereka akan menilai Allah dengan menilai kelakuan kita sebagai hamba di antara sekerumunan manusia yang mirip sekumpulan atom itu. Ada beberapa yang bersinar lebih terang dari yang lainnya. Mereka laksana pelita yang bersinar terang. Ternyata mereka adalah orang-orang yang Allah takdirkan menjadi nabi dan rasul. Allah mengistimewakan mereka dengan adanya perjanjian khusus lainnya, yaitu berupa risalah dan kenabian. Perjanjian khusus inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh." Pada ayat tersebut, Allah secara tegas mengatakan telah mengambil perjanjian dengan para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya masing-masing. Kepada kita yang masih hidup ini, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan untuk kita. Nabi Muhammad pun telah memenuhi janjinya dengan mengabdikan hidupnya di jalan Allah. Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya terus mengajak manusia untuk kembali pada fitrahnya sebagai hamba Allah. Kita yang mengharap syafaatnya di hari akhirat kelak, sudah sebanyak apa kita mengetahui mengenai 63 tahun kisah perjuangan Nabi Muhammad. Dan walaupun Nabi Muhammad telah meninggal pada abad ke-7 Masehi lalu, bukan berarti ajaran dan peringatannya jadi menghilang. Ajaran Nabi masih tetap abadi melalui Al-Quran serta hadis-hadisnya. Ajaran Nabi masih banyak bergaung di masjid-masjid melalui tangan para da'i. Bahkan bisa kamu akses lewat YouTube maupun media sosial lainnya. Ajaran Nabi bisa dengan sangat mudah kamu akses melalui handphone, malahan sambil rebahan dengan nyaman. Apalagi Allah sendiri telah berjanji dengan menjaga kemurnian Al-Quran hingga hari akhir nanti. Itu artinya peringatan Nabi juga akan tetap bergema hingga hari akhir nanti. Teman-teman, kita perlu ketahui bahwa fitrah manusia sebagai hamba Allah, jika sebelum dilahirkan di dunia kita sudah mengaku dan bersumpah taat kepada Allah, itu artinya kita jadi hamba yang suci tanpa dosa ketika terlahir di dunia, dan itulah fitrah kita. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.